Muliaan Nabi sehingga ummatu khairul umam ditematkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebaik-baiknya umat yang bisa memberikan manfaat, umat yang bisa memberikan syafaat, umat yang dapat membela daripada umat Nabi yang lain, umat Sayyiduna Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau dikasih waktu cuma 40 menit sayangnya nggak cukup kita ceritain Nabi. Gimana kalau kita baca doa aja? Setuju nggak? Kita doa emam. Ngebahas Nabi 40 menit nggak bakal cukup. 1 jam nggak bakal cukup. 1 bulan nggak bakal cukup. Setahun nggak akan cukup. Sampai Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, seandainya aku diberi umur sampai jutaan tahun, wallahi tidak akan pernah dapat. Aku terus dapat mengisahkan tentang Sayyidina Muhammad. Habis umurku masih tetap berlanjut kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi SAW. Kalau kita menceritakan orang lain, ada batasannya kebaikan. Satu orang kebaikan tentang sedekahnya, cukup. Satu orang lagi tentang bagaimana orang tersebut dengan senyumannya, itu cukup. Tapi Nabi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki memuliakan dan sangat pandai untuk memberi pelajaran agar umatnya mengagungkan, memuliakan, agar kita dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak yang di luar sana masih bilang, udah buat apa maulid, capek bikin begini-beginian nih, tenda, sound system, panggung, kan pakai duit, buang-buang mubazir katanya gitu. Jawabannya singkat, nggak usah pakai dalil. Nah, jawab aja, duit-duit gua. Betul nggak? Ya selesai, kan kita nggak pakai duit dia. Kita pakai acara buat kayak gini. Yang satu, yang pertama, tidak akan pernah orang itu miskin. Nih dengar ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Jika kalian semata untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi, mengeluarkan uang dari kantong kalian sendiri, wallahi uang tersebut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Selangkah mau masuk neraka, bakal menjadi saksi rezeki tersebut. Ya Allah, aku telah mengeluarkan rezeki yang dikeluarkan oleh hambamu ini. Dia yang telah mengagungkan setiap elemen masyarakat, dari yang menengah ke bawah sampai yang menengah ke atas, duduk bersimpuh mengharap keridhaanmu, mendengarkan tentang keagungan dan kemuliaan kekasihmu Sayyiduna Muhammad SAW. Mau cari di mana kita nih pahala yang sampai seperti ini? Dan gak ada penyebab apapun yang buat kita dari saat selesai acara maulid ini hatinya gundah, gak ada. Hidupnya sengsara, gak ada. Setiap selesai acara maulid pasti hatinya senang. Saya mau tanya sekarang sama bapak sama ibu, sekarang duduk di sini, dengar tausiah, dengar pembacaan maulid, utang ingat gak? Selesai. Senang hidup, senang. Senang. Sampai ujung pintu rumah ingat lagi. Betul nggak? Yang jelas di sini kan nggak ada kepikiran. Corona aja nggak mampir. Betul nggak? Kenapa? Nikmatnya Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita menceritakan tentang kisah-kisah Nabi SAW santun, ya Nabi santun. Nabi berakhlak, ya diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pemberi kasih sayang yang paling besar untuk seluruh alam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mulia Nabi Muhammad SAW. Banyak. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Semua tentang kemuliaan, semua tentang keagungan. Masih banyak ayat yang mengangkat harkat martabat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kayak gini nih, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, kalau lewat dihormatin sama masyarakat, betul? Betul? Ada ustadz lewat, kiai lewat, jamaah pada datang, pada cium tangan. Kenapa? Memuliakan, betul? Kenapa? Karena Nabi SAW, dia seorang pemimpin dunia wal akhirah. Orang-orang yang sebagai dikatakan umara, dia adalah pemimpin dunia. Untuk memberikan satu gambaran yang baik untuk para masyarakat, beliau dihormati karena kepemimpinan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa ulama dihormati? Para kiai, para ustadz, para habaib. Bukan karena kalian dihormati. Sungguh demi Allah, karena kalian membawa ilmu Nabi Muhammad SAW.
Kalau bukan karena membawa ilmu, jangankan kita, Bapak, Ibu, yang namanya Ustadz kan masih waras ya, masih waras kan? Ustadz itu gila, Kiai itu gila, Habib itu gila, siapa yang mau datang? Ada yang mau datangin. Sekarang saya datang begini, alhamdulillah orang pada berdiri, salaman, cium tangan, Kiai saya gila, saya datang ke sini, siapa yang mau nangkep saya? Ngapain orang gila? Jadi di dunia ini jangan ada yang disombongin. Gak boleh sombong. Allah itu maha sombong. Allah. Kita sebagai manusia ini manusia yang paling hina. Apa yang mau disombongin? Jabatan selesai. Berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, tumbang, pensiun, punya warung kelontong. Betul? Tapi kalau ulama sampai dia mati, selama dia masih membawa ilmu Nabi Muhammad SAW, sampai di liang lahat masih diziarahin. Betul. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ambil sisi positifnya. Akhlak Nabi, ya. Kalau kita menceritakan akhlak Nabi, Nabi orang yang berakhlak. Satu hari sahabat pengen perang, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Santun Nabi. Kebayang kita kalau orang mau perang, itu mukanya kan sangar ya. Gagah, nggak ada yang kelemar-kelemar, nggak ada. Pedang di sebelah kirinya dengan baju perisainya, naik kuda dengan gagahnya, ngelindas pagar Yahudi, kelindas pagar Yahudi, dicaci maki sama orang Yahudi. Hei fulan, kurang ajar, ini pagar hancur. Ini sahabat dengan garahnya mau ngambil pedang, kata Nabi, tak dulu, sabar. Kenapa ini? Ya Rasulullah, aku hanya melintas, kena pagarnya sedikit. Ganti, kata Nabi. Ganti. Kenapa? Karena ini urusan pagar, bukan urusan syariat. Itu Nabi Muhammad SAW. Dimintain uang, disuruh ganti pagar itu Yahudi. Ada lagi? Ada. Saat Nabi SAW, ini masalah satu. Nih, makanya kita punya hidup tuh mesti sabar. Ya, bisa nggak kita sabar? Tapi yang paling sabar ibu-ibu nih, Masya Allah, paling sabar. Ibu, sama suami sabar ya? Kayaknya suami lebih sabar sama ibu. Dikasih duit nggak pernah dandan depan suami. Dikasih duit banyak, habis nggak tahu kemana larinya. Lebih sabar suami, kayaknya suami lebih banyak masuk surga kayaknya. Amin. Amin. Kelihatan muka-muka bapak ini muka-muka tertindas. Teraniaya. Kalau urusan hati, masalah sabar, Nabi orang paling sabar. Tapi kalau Nabi yang dilakukan pelecehan kepada Nabi terus-terusan, Nabi juga ada batasan. Saat itu bukan batas kesabaran Nabi ya. Lewang sama Nabi. Satu sahabat, Nabi kumpul. Ada satu orang Yahudi. Dia ini tiap hari tukang ngomongin Nabi. Lu Muhammad begini, Muhammad begini, jangan ikutin Muhammad begini. Berpuluh tahun. Kita baru dengar sekali, kita pengen bunuh tuh orang. Betul nggak? Ini Nabi puluhan tahun dicaci, dimaki, diejek luar biasa, difitnah bukan main. Nabi datang ke sahabat, kumpul sahabat. Nabi duduk, siapa yang mau menyelesaikan urusanku? Satu sahabat bangun, aku ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Aku pegel sama ini orang. Ini orang tiap hari ngegibahin, ngejelekin yang nggak bener. Semuanya fitnah. Sebentar ya Rasulullah. Jalan nih sahabat, balik lagi bawa kepalanya itu ya Rasulullah. Kita ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Katanya kalau udah begitu udah maafin aja, maafin. Nabi puluhan tahun masih ada lagi. Ini katanya Nabi radikal kalau begini mah. Ada lagi yang kedua. Nabi SAW punya sahabat buta. Sahabat buta punya hamba sahaya, baiknya luar biasa. Masaknya dimasakin. Sampai di dalam riwayat dari si buta ini, hamba sahaya punya anak dari si buta. Berpuluh tahun hidup. Dari mulai mandi sampai tidur semua diurusin sama dia hamba sahaya. Tapi kejelekannya cuma satu. Tiap hari ngejelekin Nabi. Ngejelekin Nabi kemana-mana ngejelekin Nabi. Sampai di depan si buta pun ngejelekin Nabi. Satu waktu, udah dong, mau sampai kapan kamu ini ngejelekin Nabi terus? Satu hari, ini sahabat buta pulang. Saat sebelum pulang beliau sholat,
Isya berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Sholatnya di belakang Nabi, bareng sama Nabi. Selesai dia sholat, sampai di rumah, saking baiknya ini hamba saya, meja sudah tertata, makanan sudah siap, dia duduk, ditarikin bangkunya, suruh duduk. Begitu dia duduk, selesai, ini perempuan ngoceh tentang Nabi Muhammad SAW. Cukup, cukup, aku nggak bisa mendengar. Nabi Muhammad SAW terus-terusan dicaci dan dimaki olehmu. Memang begitu, nggak banyak ngomong. Ini si buta. Orang Arab dulu kalau keluar rumah tuh bawa zambiah, bawa belati. Ini buta, ambil pisaunya, ditusuk pas lambungnya, mati. Besok paginya geger, disidang ini si buta. Wahai sahabatku, kata Nabi, kenapa? Ini orang baik, ini orang menjagamu, diurusin dirimu. Iya ya Rasulullah, dia memang baik, dia melahirkan anakku. Tapi sungguh ya Rasulullah, aku nggak sanggup. Terus-terusan dia mencacimu, memakimu, memfitnahmu. Aku nggak sanggup ya Rasulullah. Puluhan tahun. Ada saksinya, ada disebut semua saksinya. Apa kata Nabi SAW? Engkau telah menjalankan syariat, kata Nabi SAW. Dilepasin ini si buta. Kenapa? Karena dia nggak bisa, nabinya dihina. Nah kalau kita kan cuma diam aja kalau nabinya dihina. Jangankan nabi, ulama kita beras susah aja nggak bodoh amat. Apalagi udah mau Ramadan. Kalau udah mau Ramadan deketin ulama biar berasnya nyampe ke tangan kita. Bukan kita yang ngasih ke ulama. Betul nggak? Yang mesem-mesem kayaknya dia tuh. Ayo ulama kita dijagain dong. Kesian, lihat ulama kita rumahnya ngontrak, jelek. Kenapa? Bayaran 20.000 nunggak kayak 2 tahun. Gimana mau kawin lagi? Iya, Ustaz Aib tuh. Iya. Habis ke badan akhirnya. Ayo, kita bangkit. Ini umat Islam saat ini, ayo kita bangkit. Kita ikutin sejarah-sejarah Nabi SAW. Yang masalah-masalah begini jangan nggak dibicarain, bicarain. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Cerita-cerita seperti sejarah-sejarah Nabi seperti ini ceritain. Wajib untuk diberitahukan. Kenapa? Nabi itu bukan orang yang kelemar-kelemar, bukan. Nabi itu orang yang santun, yang dipikirin umat. Iya, kalau untuk umat jangan ditanya. Siapa yang pernah sholat taubat 1000 rakaat? Tunjuk tangannya. Ada yang pernah sholat taubat 1000 rakaat? Seumur hidup sekali kan sih? Itu juga udah kepepet sih. Kenapa? Berasa sesek kayak kena corona, saya sholat taubat aja. Nabi selama hidupnya 1000 rakaat sholat taubat tiap malam. Satu kali Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat? Sampai engkau tidak ada sempat untuk memejamkan matamu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, tatkala Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau lakukan? Aku lakukan sholat taubat 1000 rakaat setiap malam. Apabila umat Muhammad yang belum sempat taubat saat di akhir umurnya, aku berharap sholat taubatku ini dapat menambah taubat umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau udah urusan umat mah jangan ditanya. Kita yang gak ada gila-gilanya buat sama Nabi. Gak ada kita sayang-sayangnya sama Nabi. Mau masuk surga, enak ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga. Surga punya bapak lo. Ngaji yang